Chapter 1716, Stunning Zijumin. Tak satu pun dari resep 3 pil itu yang menjadi masalah bagi Jiang Chen. Detail mereka semua segar di benaknya, sejelas hari pertama mereka dicetak di sana. Menyempurnakan mereka juga tidak akan banyak masalah, karena dia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berlebihan. Masalahnya yang paling sulit adalah pertanyaan yang memalukan. Apakah mungkin mengumpulkan semua materi di Pulau Myriad Abyss? 3 yang dia pilih relatif mudah didapat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih misterius. Apapun yang jauh lebih sulit sepenuhnya dari pertimbangan Jiang Chen. Dari mereka, dia dengan kuat percaya bahwa tidak mungkin mendapatkan materi mereka di Pulau Myriad Abyss. Dia menulis ketiga resep pil, mensimulasikannya beberapa kali sebelum dia yakin itu bebas masalah. Jika aku tidak bisa mendapatkan bahan bahkan untuk 3 pil ini, maka aku tidak akan repot-repot dengan apapun yang lebih cerdik. Jiang Chen telah memilih mereka sendiri karena kesesuaian mereka dengan situasinya. Setelah menyelesaikan seleksi, ia menemukan Zijumin keesokan paginya. Senior itu terkejut dengan kunjungan awal pemuda itu. Kamu sudah punya ide, Sao Yuan. Agak terlalu efisien, bukan? Petik 2. Waktu menunggu siapapun, Jiang Chen tertawa. Aku butuh dukungan penuh tanah suci secepatnya. Jadi aku perlu menyelesaikan misi dengan urgensi yang sama. Jika kamu dapat menyelesaikan api pembalasan, maka kami akan mendukung kamu dalam setiap upaya. Bahkan jika kamu mengajukan permintaan perdana pertama atau leluhur yang dihormati, mereka akan mempertimbangkannya dengan serius. Jika bakat kamu dikenal di seluruh negeri, kami akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kamu. Petik 2. Jiang Chen sangat gembira ketika mendengar ini. Dia telah menyarankan Eternal Secret Land mengadakan konvensi Daupil yang ditujukan pada berbagai kelas berat untuk mempersiapkan kampanye melawan Sisuan, tetapi sebagian darinya juga demi memperkuat reputasinya sendiri. Dia ingin faksi mengenali potensi dan keahliannya. Dia ingin membangun keripiknya sendiri dalam negosiasi yang memungkinkan, untuk meminta dukungan penuh dari usahanya mencari tangan Huang. Dia ingin mereka tahu bahwa dia memiliki hak dan nilai tanah suci untuk menentang rumah Xiaohu atas namanya. Didorong oleh prospek promosi, ia menyampaikan temuannya kepada atasannya, Tetua Ziju, aku berhasil menemukan apa yang kami butuhkan. Namun, pil adalah bagian yang sangat berharga dari warisan kuno aku. Aku berharap bahwa Tanah Suci dapat menghormati fakta itu, dan tidak akan memaksa aku untuk memberikan kontribusi publik. Petik 2. Apakah kamu menyumbangkan warisan kamu atau tidak? Itu terserah kamu, tegas Zijumin. Tanah Suci pasti tidak akan memaksa tanganmu. Sopan santun merupakan esensi pada titik ini. Bahkan jika Tanah Suci memiliki ambisi seperti itu tidak akan memaksa siapapun kecuali benar-benar diperlukan. Setidaknya itu bisa memberikan sedikit kemurahan hati. Jadi, apa yang kamu lakukan, Sao Yuan? Zijumin merasa ingin tahu. Pil untuk membantu memuncak Kaisar Besar menerobos ke Kerajaan Empirean. Milik aku menawarkan peningkatan 30%. Apakah pil seperti itu ada di pasar? Petik 2. 30% meningkatkan peluang untuk menerobos ke Kerajaan Empirean. Zijumin terkesiap. Pil yang disebut-sebut untuk membantu proses memang ada di pasar, tetapi hasilnya adalah hal terjauh dari meyakinkan. Apakah kamu punya bukti nyata untuk membantu kasus kamu? Petik 2. Bukti nyata. Aku tidak yakin itu mungkin pada awalnya. Namun, aku menjamin bahwa para jenius yang memiliki peluang 20 hingga 30% untuk menerobos akan mencapai lebih dari 50 dengan pil. Dengan kata lain, jika di antara 10 jenius, 1 atau 2 bisa menerobos. Jika mereka semua minum pil ini, jumlah itu akan meningkat menjadi setidaknya 4, mungkin sebanyak 6. Petik 2. Zijumin berlantai. Apakah pil ini benar-benar ajaib seperti yang kamu katakan? Iya nih. Aku tidak yakin apakah Eternal Secret Land dapat mengumpulkan materi yang aku butuhkan. Aku belum pernah melihat ini, kalau tidak aku akan sudah meminum pil itu. Katakan padaku, bahan apa yang kamu butuhkan? Jiang Chen tanpa basa-basi menyerahkan daftar belanja apa yang dia butuhkan untuk Zijumin. Silakan lihat, Tetua Ziju. Zijumin sangat senang setelah membaca koran dengan seksama. Tanah Suci yang abadi bisa mengumpulkan materi-materi ini. Buah Tai Dragon Scale adalah komponen utama, ya. Selain itu, yang lain cukup mudah didapat. Petik 2. Sangat cerdik, Tetua Ziju. Jiang Chen belum menandai kepentingan relatif materi dalam daftar.
Penguasaan Daupil Zijumin terbukti dalam ketajaman ucapannya yang tidak sopan. Buah tai Dragon Scale sulit didapat. Jika aku ingat dengan benar, Tanah Suci memiliki 3 di dalam brankas kami. Tetua Zimu telah memilih mereka di dekat beberapa lava mengapung dengan warna biru tua. Karena kelangkaan buah-buahan, kami menyimpannya di antara harta kami yang lain selama ini. Tidak ada yang punya hak untuk menggunakan mereka sejak itu. Petik 2. Tetua Zimu mengambilnya. Jiang Chen menghela nafas. Mungkin ini kehendak surga. Mungkin. Zijumin merasa penasaran seperti yang dilakukan Jiang Chen. Dia tidak sepenuhnya yakin akan kebenaran pil tersebut. Peluang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diukur, kamu tahu. 30%, maafkan alasan aku, tapi aku tidak yakin apakah masyarakat umum akan mempercayai kamu. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan itu, Tetua Ziju? Tanya Jiang Chen. Tidak ada yang khusus di antara kita. Aku hanya khawatir pil itu tidak akan cukup menarik dengan sendirinya, karena orang luar mungkin tidak mempercayai kamu dengan mudah. Zijumin mengemukakan kekhawatiran utamanya. Haha. Pil apapun pada awalnya akan dipenuhi dengan rasa tidak percaya, kan? Itu benar-benar dapat dimengerti. Jiang Chen mengangguk sebagai tanda terima kasih. Waktu dan hasil aktual akan membuktikan siapa yang benar pada akhirnya. Zijumin memiringkan kepalanya setuju. Tetua Ziju, jika kamu tidak berpikir pil Tai Scamander tidak cukup, bagaimana dengan pil yang memungkinkan seorang penggarap kerajaan empiris naik 1 tingkat secara gratis? Petik 2. Gratis. Tidak ada ikatan. Zijumin bingung sekali lagi. Tubuhnya tersentak seperti pegas, dia menempelkan matanya pada Jiang Chen dengan tatapan asing. Kamu tidak bercanda, kan? Apakah ada pil sehebat itu? Level bebas, bahkan di ranah Empyrean. Petik 2. Yah, menyebutnya level yang sepenuhnya bebas akan menjadi berlebihan. Meskipun demikian, mengonsumsi pil akan memungkinkan seseorang yang batasnya berada di tingkat 4 kerajaan untuk mendorong ke tingkat kelima, kemungkinan besar. Seorang pembudidaya Empyrean awal akan melihat hasil instan cukup banyak. Kultivator Mid Empyrean membutuhkan beberapa bulan hingga beberapa tahun, dan pangkat yang lebih tinggi, bahkan lebih lama. Tapi itu pasti sepenuhnya masalah waktu, levelnya akan ada pada akhirnya. Petik 2. Zijumin tetap tidak percaya. Aku pernah mendengar pil seperti itu untuk kerajaan bijak dan kaisar. Tidak demikian bagi kaisar agung, dan jelas bukan untuk kaisar. Maafkan aku, tapi kedengarannya hanya sedikit. Jiang Chen menyeringai. Dia tahu apa yang dia katakan terlalu jauh melampaui ranah imajinasi biasa. Pil semacam ini jauh melampaui level asli Myriad Abyss Island. Tetua Ziju, nama pil itu adalah pil kebon Empyrean. Sungguh menakjubkan, setidaknya menurut ingatan leluhur aku. Rupanya, ini pertama kali diciptakan oleh para penanam ilahi primordial, sehingga ia memiliki daftar bahan yang lebih esoteris. Itu sebabnya aku tidak menyebutkannya pada awalnya. Petik 2. Zijumin linglung oleh gelombang emosi. Dia melirik Jiang Chen dengan sangat tidak pasti. Dia benar-benar ingin tahu tentang betapa menakjubkan garis keturunan lelaki muda itu. Apakah sesuatu seperti itu benar-benar mungkin untuk keluarga peladang pengembara? Apa yang didengarnya cocok dengan garis keturunan sebuah rumah bangsawan purba yang jauh lebih banyak? Tidak ada penjelasan lain untuk ini. Zijumin menghela nafas. Sao Yuan, aku tidak tahu bagaimana keluargamu berakhir sebagai pembudidaya berkeliaran. Apa yang kamu warisi sendiri sudah cukup untuk memulai sekte atau faksi kamu sendiri. Bagaimana semua itu terjadi? Petik 2. Jiang Chen juga mendesah. Tidak ada yang luar biasa pada ayah, kakek, dan kakek buyut aku. Tapi garis keturunan telah terbangun dengan kelengkapan yang menakjubkan dalam diriku, dan lebih banyak ingatan muncul kembali. Bahkan nenek moyang aku akan berjuang untuk menjelaskan hal ini. Mungkin, aku beruntung. Petik 2. Jelas, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah putra kaisar surgawi di kehidupan sebelumnya. Dia hanya bisa menenun kebohongan putih untuk mendapatkan kepercayaan Zijumin. Apakah orang lain menganggapnya kredibel atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia pengaruhi. Sementara itu, Zijumin secara implisit mempercayai apa yang dikatakan Jiang Chen sehubungan dengan warisannya. Mungkin kamu memang diberkati oleh keberuntungan. Kamu telah mendapatkan kembali semua yang ada di garis keturunan kamu pada generasi tertentu. Aku pikir ini bisa disebut semacam pembalikan leluhur, kan? Mungkin ada alasan yang berbeda juga, kurasa.
Ini mungkin bukan warisan garis keturunan kamu sama sekali, tetapi kenyataan bahwa kamu adalah roh ilahi yang bereinkarnasi sendiri. Ingatan kamu mungkin tidak berasal dari warisan kamu, tetapi kehidupan kamu sebelumnya. Kamu mungkin tidak tahu itu sendiri pada saat ini, tetapi sangat mungkin. Zijumin adalah pria yang berpengalaman dan bijaksana. Dia tahu bahwa banyak tuan di dunia bela diri Dao memilih untuk merangkul siklus hidup dan mati ketika menghadapi bahaya yang tak tertahankan. Mereka kemudian akan dilahirkan kembali sebagai yang lain. Meskipun ini adalah pilihan yang sangat berisiko penuh dengan bahaya, ia memiliki peluang yang cukup bagus untuk bekerja. Jika orang yang dilahirkan kembali oleh dewa sebagai orang yang cukup berbakat, ingatan masa lalunya mungkin akan terbangun dengan baik. Zijumin menemukan penjelasan kedua semakin meyakinkan. Namun, tidak masalah yang terjadi. Pada akhirnya, apakah pil dan resep mereka yang Zhao Yuan sebutkan benar-benar ada? Jiang Chen mempresentasikan daftar materi untuk pil kebon Empyrean kepada Zijumin juga. Tetua Ziju, ini yang aku butuhkan untuk pil kebon Empyrean. Jika kamu dapat mengumpulkan bahan-bahan, aku 100% yakin aku bisa memperbaiki pil yang sebenarnya. Petik 2. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih nyata untuk mendukungnya. Penyempurnaan pil akan meyakinkan Zijumin tentang semua yang dia katakan. Kalau tidak, tidak ada gunanya berdebat tentang poin yang lebih bagus. Chapter 1717, Requesting Support. Zijumin tumbuh cukup serius setelah meninjau daftar. Dia menghembuskan napas pelan setelah beberapa saat. Zhao Yuan, bahan-bahan pil Crowning Empyrean memang langka. Tetapi sejauh yang aku tahu, mereka masih dapat ditemukan di Myriad Abyss, dan Eternal Secret Land mampu memikul biaya. Petik 2. Tolong sampaikan permintaan untuk mereka. Semakin lengkap materi, semakin baik. Selama aku memiliki materi, aku akan bisa memperbaiki pil tanpa cacat. Petik 2. Apa Jiang Chen paling tidak ingin buang sekarang adalah waktu. Dia tidak ingin melompati banyak rintangan untuk mencapai tujuannya. Semakin cepat semuanya terselesaikan, semakin baik. Hanya dengan begitu dia bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk bentrok dengan Xiahou Zong. Mereka ditakdirkan untuk bertemu dalam pertempuran. Jiang Chen tidak ingin terganggu oleh masalah bagaimana mendapatkan dukungan tanah suci setelah Xiahou Zong keluar dari penanaman pintu tertutup. Dia ingin menghabiskan seluruh energinya untuk persiapan. Zijumin tidak berpikir terlalu lama. Dia mengangguk serius. Baik, aku memiliki wewenang lebih dari cukup dalam hal pil Dao terkait hal-hal, sehingga aku dapat membuat permintaan untuk bahan-bahan ini. Koneksi aku di Myriad Abyss harus memastikan keberhasilan itu. Namun, menyelenggarakan konvensi pil Dao adalah sesuatu yang harus aku tanyakan pada 3 bilangan prima tentang. Itu hanya bisa terjadi dengan persetujuan mereka. Akan sangat sulit bagi aku untuk melakukannya tanpa dukungan penuh. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Tidak ada ruginya dan segalanya untuk diraih. Aku tidak mengira ketiga bilangan prima yang terhormat akan menolak. Petik 2. Dia yakin dengan kebijaksanaan para pengambil keputusan di sini. Jika mereka tidak mendukungnya, dia kemudian akan curiga persis berapa banyak kemampuan yang mereka miliki di tempat pertama. Baik, aku akan meminta 3 bilangan prima segera. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Semakin cepat semakin baik. Kamu tidak ikut denganku. Zijumin berkedip. Aku akan lulus. Jiang Chen merasa bahwa kehadirannya akan membuat hal-hal terlalu mencolok. Dia ingin melihat apakah ketiga prima itu memiliki keberanian untuk menyetujui rencananya. 3 bilangan prima tidak menepis permintaan Zijumin untuk audiensi. Posisinya saat ini di Tanah Suci tidak tersentuh. Dia adalah salah satu dari 10 tua-tua, pilar-pilar Dao. Namun, dia tetap sopan dan mendekati bilangan prima dengan sopan santun yang sesuai. Perdana pertama tersenyum, senang bahwa tetua tidak berubah dengan peristiwa baru-baru ini. Tetua Ziju, kamu harus memiliki alasan untuk datang menemui kami dengan terburu-buru. Aku mendengar bahwa Zhao Yuan telah meminta misi berdaulat. Nyala api pembalasan, bukan? Apakah kamu mendukungnya dalam hal ini? Petik 2. Bilangan prima kedua dan ketiga memandang Ziju dengan senyum juga. Masalah ini telah menarik perhatian universal kepemimpinan Tanah Suci. Kepentingan relatif mereka membuat antusiasme terbuka tidak pantas, jadi kunjungan Zijumin adalah kesempatan sempurna untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Itu sebabnya aku di sini, ya, Zijumin mengangguk. Hahaha, jadi kamu adalah mendukungnya dalam hal ini. Perdana pertama tertawa terbahak-bahak. Matanya berkilat-kilat, Tetua Ziju,
dia bertanya dengan suara rendah, seberapa yakin Xiao Yuan bisa menyelesaikan misi ini. Menurut intel aku, si Xuan sudah menjadi Grandmaster di Flora Divine Nation. Dia adalah keenam dalam keterampilan dalam semua 10 negara ilahi, kacang yang sulit untuk dipecahkan. Petik 2. Sulit adalah pernyataan yang meremehkan. Zijumin menjadi serius. Itulah yang aku katakan pada Xiao Yuan juga. Sayangnya, pendapatnya tetap tegas. Petik 2. Oh, jadi kamu bukan orang yang menyuruhnya mengambil misi ini. Petik 2. Tidak, Zijumin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sebenarnya, aku berharap dia akan menjadi lambat dan mantap dengan mengambil langkah-langkah satu demi satu. Dia sedikit terburu-buru. Petik 2. Prime pertama bingung. Xiao Yuan sudah membuktikan dirinya sendiri, bukan? Kenapa dia terburu-buru? Petik 2. Zijumin ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas. Dia punya alasan. Dia haus akan dukungan tegas kami. Petik 2. Haha, dia lebih dari cukup berbakat untuk menerimanya tepat waktu. Aku pikir tantangannya terlalu ceroboh dan mendadak. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi reputasi dan karakternya. Ini adalah perhatian utama perdana. Seorang jenius seperti Xiao Yuan perlu dipupuk dengan baik dan dipopulerkan melalui setiap perhiasan positif. Gagal menjalankan misi justru merupakan kebalikan dari itu. Sebagai murid baru, dia punya banyak waktu untuk menunjukkan keahliannya. Dia tidak perlu mengambil risiko begitu banyak. Aku sudah mengatakan itu padanya, perdana. Sayangnya, dia terlalu keras kepala untuk dibujuk. Petik 2. Sepertinya memang begitu. Dia telah menjamin kepada aku bahwa dia memiliki peluang 60 hingga 70% untuk berhasil, asalkan si Xuan menerima tantangannya, tentu saja. Kami telah membahas detail yang lebih baik tentang bagaimana mewujudkannya. Zijumin mengaitkan poin-poin penting pembicaraannya dengan Jiang Chen. 3 bilangan prima saling memandang ketika dia selesai. Perdana ketiga tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini agak terlalu melelahkan, Tetua Ziju? Agaknya. Ya, Zijumin mengangguk. Kita bisa melakukan semua itu, syafaat perdana pertama. Namun, kita harus yakin bahwa dia memenangkan tantangannya melawan si Xuan di konvensi ini. Selama itu masalahnya, semuanya akan benar-benar bermanfaat. Tapi, persis, bagaimana jika dia gagal? Jika dia kehilangan sangat, kita akan menjatuhkan batu di kaki kita sendiri. Perdana kedua menyuarakan keprihatinannya. Zijumin tetap diam. Dia telah memberitahu ketiga bilangan prima dari semua rincian. Mereka akan bertanggung jawab atas keputusan akhir. Perdana pertama merenung lama, lalu menatap Zijumin dengan muram. Tetua Ziju, dari pengertianmu tentang Xiao Yuan, apakah kamu curiga bahwa dia berkepala panas dan terlalu percaya diri? Aku tidak melihat itu. Dari pengamatan aku, dia cerdas, dan tampaknya sangat yakin akan keberhasilannya dalam usaha ini. Tidak ada kebutaan dalam perilakunya. Zijumin hanya berbicara kebenaran. Karena Jiang Chen sangat yakin akan kemenangannya dalam kasus ini, ia sangat santai dalam semua interaksinya. Perdana pertama berada di jalan buntu. Bagaimana menurutmu, teman-temanku? Dia merasa sulit untuk mengambil keputusan sendiri. Ini adalah masalah pelik. Menjadi tuan rumah sebuah konvensi itu mudah, tetapi kehilangan muka di acara sendiri akan menjadi bencana besar bagi tanah suci yang abadi. Mereka tidak mampu menjadi sasaran lelucon bagi seluruh dunia. Perdana ketiga tersenyum masam. Secara pribadi, aku tidak benar-benar ingin menyelenggarakan konvensi. Kami tidak bisa kehilangan begitu dekat dengan rumah. Petik 2. Mungkin kita bisa menemukan kesempatan lain untuk Xiao Yuan untuk menantang si Xuan. Perdana kedua tidak bisa membantu menyarankan. Semuanya baik-baik saja selama kita tidak kalah di kandang sendiri. Bagaimanapun, dia masih muda. Petik 2. Zijumin memiliki pendapat berbeda. Aku pikir tidak ada yang salah dengan kehilangan Xiao Yuan sama sekali. Seperti yang kamu katakan, perdana kedua, dia masih muda. Selama dia tidak kalah terlalu buruk, aku tidak melihat masalah dengannya. Jika pertandingan itu adil, itu akan menjadi kehormatan baginya. Dasi akan menjadi kemenangan kecil bagi tanah suci, dan kemenangan yang tak tertandingi. Petik 2. Persis seperti yang dikatakan tetua. Selama kehilangan itu tidak terlalu menyedihkan, tanah suci tidak akan keberatan sama sekali. Sebaliknya, kemenangan potensial datang dengan manfaat luar biasa. Itu akan menjadi pembalasan sempurna serta menghilangkan depresi yang telah mengaburkan tanah suci selama bertahun-tahun.
Lebih penting lagi, fraksi akan mendapatkan otoritas dalam hal pil Dao. Itu akan menjadi sama dengan faksi yang memerintah negara-negara ilahi lainnya dalam hal ini. Ketika Zhao Yuan benar-benar tumbuh, masa depan pil Dao Tanah Suci Abadi akan cerah. Zi Jumin yakin bahwa potensi Dao pil pemuda itu hanya perlu waktu untuk berkembang. Diberi ruang yang cukup untuk tumbuh, dia akan melampaui setiap raksasa Dao pil lainnya sebelum lama. Tetapi apakah pertempuran yang diinginkannya benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat? Apakah ketiga bilangan prima cukup berani untuk membuat keputusan? Perdana pertama merenung cukup lama, tidak bisa mengambil keputusan. Tetua Ziju, apa keputusanmu? Pemimpin Tanah Suci tiba-tiba bertanya, matanya menatap wajah tua itu. Aku akan setuju tanpa ragu-ragu. Aku sepenuhnya mempercayai Zhao Yuan. Aku merasa bahwa dia datang dengan satu-satunya tujuan untuk menciptakan mukjizat bagi kita. Zi Jumin adalah pendukung di Heart sekarang. Plus, Myriad Abyss belum pernah melihat dua jenis pil yang dia usulkan. Yang satu meningkatkan kemungkinan menerobos dari kaisar besar ke kaisar, dan yang lain memberikan tingkat bebas ke ahli kaisar. Petik 2. Apa, kamu yakin dia punya dua jenis pil ini? Petik 2. Dia belum memperbaiki mereka, tetapi dia menjamin bahwa dia sepenuhnya mampu. Itu, ekspresi Perdana Prima tumbuh bertentangan. Tetua Ziju, apakah kamu juga mempercayainya? Jika dua jenis pil ini dapat diaktualisasikan, seluruh dunia pil Dao di Myriad Abyss akan terbalik. Petik 2. Pengamatan aku mengungkapkan kebenaran dalam kata-katanya. Selain itu, aku membahayakan bahwa warisannya yang luas tidak sepenuhnya berasal dari garis keturunan leluhur. Dia mungkin adalah ilahi yang bereinkarnasi. Petik 2. Apa, berita itu mengejutkan ketiga bilangan prima seperti petir. Apa katamu, roh ilahi yang bereinkarnasi? Petik 2. Zi Jumin mengangguk dengan serius. Memang, bakatnya tidak bisa dijelaskan hanya melalui garis keturunan yang diwariskan. Hanya ingatan sisa dari kehidupan masa lalu yang bisa sepenuhnya memberinya kekayaan pengetahuan. Petik 2. Tiga bilangan prima bertukar pandang satu sama lain, keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Chapter 1718, All in Readiness. Spekulasi itu sepenuhnya menumbangkan bagaimana ketiga bilangan prima itu memandang Zhao Yuan. Penjelmaan Tuhan tidak biasa. Selama beberapa ratus ribu tahun terakhir dalam sejarah Myriad Abyss, sangat sedikit jenius yang diakui sebagai inkarnasi sejati roh-roh ilahi. Sebagian besar hanya penipu yang tidak dapat membuktikan klaim mereka, sementara banyak dari kebangkitan inkarnasi sebenarnya tidak lengkap, hanya memulihkan sebagian dari ingatan mereka dari kehidupan masa lalu mereka. Ada juga yang memulihkan sebagian besar ingatan mereka, tetapi mereka bereinkarnasi menjadi tuan rumah dengan potensi terbatas. Meskipun terbangun, keterbatasan mencegah mereka menjadi sekuat para jenius lainnya. Dengan demikian, dunia bela diri terkadang adil. Tanpa tubuh yang tepat dan bakat alami yang tepat, bahkan seorang dewa yang berinkarnasi tidak dapat mencapai kebesaran. Terlebih lagi, mereka yang ingatannya terlambat bangun akan kehilangan usia terbaik untuk berkultivasi, menghambat kemajuan masa depan mereka. Dalam sejarah Myriad Abyss, sangat sedikit orang yang memiliki bakat luar biasa dan terbangun ketika mereka masih muda. Sebagian besar waktu, mereka menjadi tokoh terkemuka generasi ini. Butuh waktu lama bagi ketiga bilangan prima untuk akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Seberapa yakin kamu tentang spekulasi kamu, Tetua Ziju? Perdana Menteri pertama bertanya dengan suara rendah. 70 hingga 80%, aku Zi Jumin. Apa yang Zhao Yuan sendiri katakan? Perdana pertama menambahkan, aku kira dia tidak menyadari kemungkinan itu sendiri. Karena ingatannya belum sepenuhnya terbangun, ia masih percaya bahwa pengetahuannya berasal dari warisan leluhurnya. Tidak peduli apa, ingatannya adalah harta karun informasi. Dua pil yang dia berikan melebihi puncak Myriad Abyss Island seperti yang kita tahu. Petik 2. Mata Prime pertama bersinar terang. Jika kedua pil itu bekerja seperti yang dia katakan, kita akan memiliki kesempatan sekali dalam 10.000 tahun. Kami akan sangat meningkatkan kekuatan kami dan memberi manfaat generasi yang akan datang. Petik 2. Zi Jumin ragu-ragu berkata, Perdana pertama, Zhao Yuan menyiratkan bahwa dia berharap kita tidak akan memaksanya untuk menyerahkan resep pil. Perdana pertama berhenti. Dia tidak mau. Senyum masam menarik bibirnya ketika dia menambahkan, wajar jika dia ingin menyimpan pengetahuan pribadinya. Dia baru saja bergabung dengan kami.
Tidak masuk akal untuk mengharapkan dia berkontribusi resep secara gratis. Petik 2. Tidak pantas bagi Zijumin untuk secara tegas menegaskan alasannya. Itu sedikit tidak masuk akal, tapi Xiao Yuan adalah pria yang loyal. Aku percaya bahwa selama kita tidak mengkhianati kepercayaannya, dia akan datang untuk melihat kita sebagai rumahnya. Bahkan jika dia tidak memberi kita 2 pil, lebih baik bekerja dengannya daripada membuatnya beralih ke faksi lain. Petik 2. Faksi lain. Perdana pertama diam. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Bahkan jika Xiao Yuan tidak akan memberikan pil kepada kita, dia tidak bisa memberikannya kepada yang lain. Petik 2. Zijumin tersenyum kecut. Bawahan ini harus mengakui bahwa itu tidak sepenuhnya mustahil. Apa maksudmu? Prime pertama bertanya dengan gugup. Mereka tidak bisa kehilangan kedua pil itu kepada orang lain. Ini akan menjadi pukulan serius dalam lebih dari satu cara. Zijumin terdiam untuk waktu yang lama, menderita karena dia harus tetap diam. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, apakah kamu tahu mengapa Xiao Yuan sangat ingin mendapatkan dukungan kami, perdana pertama? Mengapa? Karena targetnya adalah Xiahou Zong. Apakah ada darah buruk di antara mereka? Petik 2. Tidak juga, kata Zijumin. Tapi Xiahou Zong akan mengambil wanita yang dicintainya, Yan Qinghuang dari Haoxian. 3 pasang mata melebar karena terkejut secara kolektif. Mereka berjuang untuk berdamai dengan Wahyu. Setelah keheningan panjang, perdana pertama tersenyum dengan nada pasrah. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa Xiao Yuan bergabung dengan kami untuk seorang gadis? Itu benar, Zijumin menghela nafas. Ketika aku pertama kali mengundangnya untuk bergabung dengan kami, dia menolak aku tanpa ragu. Kedua kalinya, aku masih membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mengubah pikirannya. Aku bisa berhasil hanya karena Haoxian memperlakukannya dengan kurang hormat dan mengecewakannya. Petik 2. Yan Qinghuang, Xiahou Zong, gumam perdana pertama. Dia tertawa kecil, sangat menarik. Perdana kedua tertawa cerah. Aku tidak berharap kisah cinta untuk terlibat. Xiao Yuan benar-benar pria wanita. Petik 2. Suasana hati mereka mereda setelah mereka memahami motivasi Jiang Chen. Perdana pertama, masuk akal bagi Xiao Yuan untuk mencari kami untuk dukungan. Dia tidak mungkin melawan Hao Xiahou sendirian. Petik 2. Sepakat. Selain kami, tidak ada faksi di negara Divine Eternal yang berani membuat musuh keluar dari rumah Xiahou. Petik 2. 3 bilangan prima pertama kali khawatir bahwa jenius muda telah bergabung dengan Tanah Suci untuk motif tersembunyi atau agenda pribadi. Kekhawatiran mereka menjadi tidak beralasan dengan penjelasan ini. Motivasi jenius muda itu sangat sederhana, cinta. Tapi sekali lagi, Xiao Yuan masih muda. Dapat dimengerti bahwa dia didorong oleh perasaannya. Begitulah cara semua orang bertindak di masa muda mereka. Tetua Ziju, bagaimana ini terkait dengan kemungkinan bahwa dia akan memberikan 2 pil ke faksi lain? Tanya Perdana Menteri pertama. Zijumin buru-buru menjelaskan, tentu saja itu terkait. Xiao Yuan tidak akan menyerah pada Yan Qinghuang. Jika dia akhirnya menjadi kapal budidaya Xiahou Zong, dia akan menyalahkan kami karena tidak mendukungnya. Bergabung dengan kami ternyata tidak ada artinya. Dia tidak akan setia kalau begitu, kan? Mungkin dia bisa pergi dan bahkan berbalik melawan semua bangsa Divine Eternal. Petik 2. Adalah umum untuk cinta melahirkan kebencian di dunia bela diri Dao. Di Myriad Abyss, bukan hal yang baru bagi seseorang untuk menghancurkan faksi, negara, atau bahkan pulau untuk seorang wanita. 3 bilangan prima bertukar pandang. Mereka harus mengakui bahwa Zijumin benar. Orang-orang muda sering menentukan. Mereka mencintai dan membenci dengan mudah. Jika Tanah Suci mengecewakan Xiao Yuan, tidak akan ada alasan baginya untuk tetap tinggal. Pikiran utama pertama untuk waktu yang lama. Jika Xiao Yuan dapat menyelesaikan api pembalasan, aku berjanji bahwa kita akan mendukungnya dalam pertarungan yang adil dengan Xiahou Zong. Haoxian mungkin takut menyinggung Hao Xiahou, tapi kami tidak. Aku percaya leluhur yang terhormat akan setuju dengan aku. Kami tidak akan melepaskan jenius sejati. Petik 2. Prime pertama akhirnya menunjukkan kekuatan posisi superior. Melihat tekadnya, perdana kedua mengangguk setuju. Kata baik, jika dia dapat menyelesaikan misi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukungnya. Petik 2. Setuju, tambah perdana ketiga dengan singkat. Tentang konvensi, bisik Zijumin. Tetua Ziju, Perdana Menteri pertama angkat bicara. Katakan pada Xiao Yuan bahwa jika dia bisa menghasilkan 2 pil dan memenuhi inspeksi kita
kita bertiga tidak akan berusaha keras untuk mengadakan acara itu. Benar, aku akan segera memberitahunya, kata Zi Jumin bersemangat. Itu miliknya jika dia tidak dapat memproduksi pil, maka dia tidak akan menyalahkan siapapun. Petik 2. Sebenarnya, dia sangat yakin bahwa jenius muda akan dapat memperbaiki 2 pil, atau dia tidak akan membuat proposal dengan keyakinan seperti itu. Dia pergi untuk membuat pengaturan yang diperlukan tanpa membuang waktu. Dia pertama-tama menyampaikan kabar baik kepada Jiang Chen, lalu mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk pil. Semua yang digunakan dalam memurnikan pil Scamander Tai semua bisa ditemukan di Tanah Suci. Dia harus membeli itu untuk crowning Empyrean Pil di tempat lain. Aku bisa memberi kamu semua bahan untuk pil Scamander Tai besok, Cao Yuan. Obat-obatan untuk crowning Empyrean Pil akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk dikumpulkan. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Setengah bulan. Itu akan berhasil. Jiang Chen mengangguk setelah jeda. Aku akan menyelesaikan pemurnian kedua pil dalam sebulan. Lalu kita akan menghabiskan 2 bulan untuk mempersiapkan pertukaran dan mempromosikan pil. Kita harus memastikan bahwa si Xuan datang sendiri. Petik 2. 3 bulan sudah cukup untuk semua itu. Persaingan pedang sekitar 6 bulan lagi. Dia akan memiliki banyak waktu tersisa untuk mempersiapkan itu. Meskipun dia harus menyiapkan 2 pil, dia masih menghabiskan sebagian besar energinya untuk budidaya. Sejak dia naik ke kerajaan Empyrean, dia terus meningkatkan dirinya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebelum bertarung dengan Xiahou Zong. Dia harus mencapai potensi penuh sebelum pertempuran takdir mereka. Zi Jumin tidak mengecewakan. Dia membawa Jiang Chen semua bahan untuk pil kebon Scamander Tai pada hari berikutnya. Ada 3 buah Tai Dragon Scale dalam persediaan kami, Cao Yuan. Aku hanya bisa membawakanmu 1. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Petik 2. Setiap buah hanya bisa digunakan untuk menghaluskan 1 kuali pil. Jika Jiang Chen gagal, buahnya akan sia-sia. Itulah sebabnya Zi Jumin mengatakan bahwa dia tidak boleh gagal. Jiang Chen tersenyum. Proses penyempurnaan pil Scamander Tai rumit, tetua Ziju, tetapi aku yakin bahwa aku akan berhasil. Berapa banyak pil yang bisa kamu hasilkan dalam sebuah kuali? Zi Jumin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Sulit untuk dikatakan, sekitar 7 hingga selusin. Itu semua tergantung pada apakah proses pemurnian berjalan dengan lancar. Petik 2. Zi Jumin sangat senang mendengar sosok yang mengesankan itu. Dia menepuk bahu Jiang Chen. Perdana pertama telah membuatmu berjanji, Cao Yuan. Yakinlah, jika kamu dapat menghasilkan 2 pil, ketiga bilangan prima akan mencurahkan segalanya untuk mengadakan konvensi. Bahkan jika kamu gagal mengalahkan si Xuan, selama kamu menunjukkan kepada mereka apa yang kamu miliki, kami akan mendukung kamu dalam perjuangan kamu melawan Xiahou Zong. Petik 2, Chapter 1719, Xiahou Zong Exits Close Door Cultivation. Memperbaiki pil Scamander Tai adalah yang pertama bagi Jiang Chen dalam kehidupannya saat ini. Itu adalah pil tingkat yang lebih tinggi, mendekati pangkat surgawi. Jika bukan karena jutaan tahun pengalaman sebelumnya, ia tidak akan bisa menjamin kesuksesan. Pil seperti ini memiliki proses penyempurnaan yang sangat kompleks. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam langkah apapun. Kesalahan terkecil akan berdampak buruk pada produk akhir, menyebabkan kegagalan total. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk segera memulai, meskipun ia memiliki semua materi. Sebagai gantinya, dia duduk bersila setelah menyelesaikan persiapan, bermeditasi di depan kuali pilnya. Ini adalah kebiasaan yang baik untuk memurnikan pil. Karena ini adalah pil yang belum disempurnakan sebelumnya, dia sangat berhati-hati. Dia menggunakan waktunya dalam meditasi untuk secara mental menyelesaikan seluruh proses penyempurnaan. Memperhatikan detail akan membantunya meningkatkan kontrol praktisnya nanti. 4 iterasi kemudian, dia siap secara psikologis dan praktis untuk mulai menyempurnakan pil Scamander Tai. Sejak menerobos ke wilayah Empyrean, Jiang Chen telah melihat peningkatan luar biasa dalam segala hal. Penyempurnaan pil tidak berbeda, berada pada level Empyrean telah menyempurnakan kontrol motorik halusnya atas hal-hal kecil. Sebagai seorang kaisar yang hebat, Jiang Chen tidak akan memiliki banyak keberuntungan dalam memurnikan pil Scamander Tai. Bahkan jika dia ingin mendorong dirinya sendiri, hasilnya tidak akan menjadi yang terbaik. Meskipun ia memiliki peluang sukses yang cukup bagus, 100% pasti keluar dari pertanyaan.
Bahkan penyempurnaan yang sukses tidak akan menghasilkan banyak pil. Setelah mencapai wilayah Empyrean, kedua hal di atas tidak lagi menjadi masalah. Pil Dao dan bela diri Dao saling berhubungan dengan cara. Seorang ahli pil Dao tidak selalu membutuhkan kecakapan bela diri tertinggi, tetapi ia memang membutuhkan penanaman yang tepat untuk mendukung keterampilannya. Itu tidak realistis untuk seorang kaisar besar atau penggarap kaisar untuk dapat tanpa syarat memperbaiki pil peringkat Empyrean. Kontrol Jiang Chen atas emosinya juga meningkat sejak kenaikan. Dia tetap benar-benar tenang bahkan ketika memurnikan pil penting seperti itu. Tidak masalah bahwa rencana masa depannya sepenuhnya bergantung pada kesuksesannya di sini, pada saat itu, dia tidak terpengaruh. Dia menyalakan api, menghangatkan kuali, dan menambahkan bahan-bahan, melakukan semua tindakan dalam gerakan cairan. Di dalam ruang rahasia, Jiang Chen benar-benar tenang. Di luar, Xi Jumin adalah gambaran kecemasan. Dia jauh lebih khawatir karena dia tahu secara intim apa artinya bagi pria muda dan tanah suci. Perbaikan tidak memiliki ruang untuk kegagalan. Kegagalan berarti bahwa semua rencana pemuda berikutnya akan gagal. Faktanya, segala sesuatu mungkin lebih baik berputar ke bawah. Xi Jumin sangat berharap pemuda itu akan berhasil. Keberhasilan produksi pil akan mengirimkan gempa bumi melalui dunia Dao pil Myriad Abyss. Cao Yuan, kamu sudah melakukan banyak mukjizat di Tanah Suci. Kamu hanya perlu terus melakukan apa yang telah kamu lakukan. Senior berdoa dalam hati. Memutar-mutar ibu jarinya bukanlah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Dia menggunakan koneksinya untuk mengumpulkan bahan-bahan pil Crowning Empyrean dari seluruh Myriad Abyss. Untungnya, Xi Jumin tahu cukup banyak orang yang tepat di sekitar Myriad Abyss. Tidak sebanyak almarhum tetua Zimu, tetapi juga tidak jauh. Lebih penting lagi, dia tahu bagaimana berurusan dengan orang-orang. Ini membedakan dirinya dari tetua Zimu yang bangga. Itu telah membangun reputasi dan jaringan yang cukup bagus di dalam bidang pil Dao di Myriad Abyss, membuat pencarian bahan pil mungkin dilakukan sejak awal. Dunia luar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dalam Tanah Suci Abadi. Dalam dunia rahasia di bawah yurisdiksi rumah Xiaohu, seorang pemuda beristirahat di dalam sumber air panas. Uap dan kabut yang tidak jelas melingkar di sekelilingnya, menambah mistik adegan itu. Itu tidak lain adalah jenius rumah terkemuka, Xiaohu Zong. Dia telah berkultivasi selama beberapa tahun di sekitar mata air ini. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan mata yang dalam yang seterang bintang-bintang di langit malam. Sudah berapa tahun, sambil merentangkan kedua tangannya, dia menikmati sensasi dunia yang menyenangkan. Warna-warna yang ia lihat lagi tampak lebih cerah daripada sebelumnya. Aku ingin menerobos ke tengah kerajaan ketika aku pertama kali menutup pintu. Surga tidak mengecewakan aku. Aku Empyrean tingkat kelima sekarang. Sepertinya aku benar-benar diberkati. Sukacita yang tak terkendali terlihat jelas di wajah Xiaohu Zong. Segala sesuatu di alam dan ciptaan jelas dibuat untuknya. Setiap kali emosinya berubah, dunia harus berubah di sampingnya. Dia perlahan bangkit dari perairan musim semi, kulitnya sehalus dan bening seperti batu giok, lebih berkrim dari bayi yang baru lahir. Guyuran, kolam itu terganggu oleh gerakannya, permukaannya beriak untuk menunjukkan tubuh yang sempurna. Dia melangkah keluar dari kabut ke tanah yang kering, tertawa tanpa terkendali dengan lengan terulur. Sama seperti surga dan bumi adalah kekal, aku juga akan menjadi seperti itu suatu hari nanti. Dia secara narsis mengagumi ototnya sendiri, menganggap dirinya sebagai keajaiban penciptaan. Tubuh yang luar biasa, Xiaohu Zong tertawa kecil. Memakai pakaian apapun akan mencemari itu, tidak peduli jenisnya. Sayangnya, manusia berbeda dari binatang. Kita tidak bisa T3L4 nanogram. Petik 2. Jika dia bisa memilih, dia lebih baik pergi tanpa pakaian. Dia adalah lambang kesempurnaan. Ranah rahasia dibuka, memperkenalkan Xiaohu Zong yang berpakaian bagus dan kuat kembali ke dunia. Sejak menutup pintu beberapa tahun yang lalu, ia menjadi topik pembicaraan yang kurang populer di ibu kota. Aku kembali. Xiaohu Zong menegaskan kepulangannya sekuat mungkin ke seluruh dunia. Berita itu menyebar ke setiap faksi lain di Eternal Divine Nation di hampir detik berikutnya, menyebar melalui ibu kota seperti api. Xiaohu Zong, jenius muda terkemuka di negara ini, telah muncul kembali. Kemunculannya kembali berarti bahwa tidak ada lagi keraguan siapa yang akan memenangkan turnamen jenius muda. Jenius yang tak terhitung jumlahnya akan diinjak-injak sekali lagi.
Itu adalah awal dari era yang berbeda. Meskipun Xiao Zong adalah generasi muda, ia menikmati status yang lebih besar daripada tetua yang khas. Otoritasnya lebih rendah daripada anggota-anggota terpenting dari rumah itu, yang darinya dia menikmati kasih sayang yang teliti. Jelas, semua hal Xiao tahu apa yang dia maksud untuk yang lainnya. Ini adalah seorang jenius yang berpotensi memimpin rumah menuju kesuksesan yang jauh lebih besar. Kamu akhirnya keluar, saudaraku. Xiao Ying adalah yang paling bahagia melihatnya muncul. Xiao Zong sangat memperhatikan adiknya. Dia menyentuh wajahnya dengan ringan. Kami belum pernah bertemu selama beberapa tahun, Yinger. Kamu menjadi lebih cantik. Petik 2. Xiao Ying telah dimanja oleh kakaknya sejak dia masih kecil. Dia cemberut, matanya memerah menangis. Sementara pintu-pintumu ditutup, saudaraku, aku diganggu oleh yang lain. Kamu sama sekali tidak peduli dengan aku. Petik 2. Oh, mata Xiao Zong mengernyit. Siapa yang berani menggertakmu? Jangan berbohong padaku, Yinger. Aku ingat semua jenius di ibu kota meributkan kamu bahkan sebelum aku pergi. Petik 2. Huff, kamu tidak peduli lagi denganku, Xiao Ying merajuk. Xiao Zong memiliki kesabaran yang tak berujung dengan adik perempuan yang pemarah. Cukup dengan itu, Yinger, dia tertawa. Aku bisa mengatasi masalah apapun yang kamu miliki sekarang setelah aku keluar, oke? Sangat, tentu saja. Sejak kapan aku tidak memenuhi janji? Xiao Zong banyak memanjakan saudara perempuannya. Siapapun yang berani menyeberang atau membuatnya kesal akan menjawabnya. Dia telah mengalahkan jenius muda lainnya yang tak terhitung jumlahnya sampai akhir ini sejak masa kecilnya. Katakan padaku, badut apa yang cukup buta untuk mengganggumu? Keyakinan santai Xiao Zong mengubah air mata saudaranya menjadi senyuman. Apakah itu janji kamu, saudara? Aku kesal dengan seorang pria dari Haoxian. Petik 2. Rumah Yan. Xiao Zong berhenti, meremehkan wajahnya. Maiflis di bulan Juni, tanpa banyak waktu untuk hidup. Siapa ini? Yan Zhenhuai. Petik 2. Menurutnya, satu-satunya orang muda yang layak dipertimbangkan dalam Haoxian adalah Yan Zhenhuai. Dia bahkan tidak memikirkan yang lain. Tidak, orang luar dengan nama keluarga yang berbeda. Dia datang ke Eternal Divine Nation ketika pintu kamu masih tertutup. Dia hanya beberapa kultivator pengembara yang tidak dikenal sebelumnya. Tapi dia bergabung dengan Tanah Suci Abadi. Petik 2. Bergabung dengan Tanah Suci Abadi. Xiao Zong tersenyum dengan tenang, ekspresinya tidak berubah. Aku sudah mengalahkan orang-orang jenius dari sana sebelumnya, dia terbiasa mempermainkan semua orang. Katakan padaku, siapa namanya, dan bagaimana dia membuatmu kesal? Petik 2. Xiao Ying sangat menyukai dominasi kakaknya. Dia menceritakan bagaimana Jiang Chen mendapatkan kemarahannya dengan banyak hiasan dan fabrikasi. Chapter 1720, The Xiao Siblings. Xiao Ying selalu menjadi putri manja. Jiang Chen pertama kali menarik perhatiannya di perjamuan ulang tahunnya dengan penampilannya yang menakjubkan. Hati anak perempuan bisa menjadi hal yang aneh. Dia sudah lama terbiasa dengan kenyataan bahwa setiap pria di dekatnya ingin menjilatnya, jadi dia mendapati mereka tidak menarik. Tetapi ketika seorang pria yang berbeda dari pengagumnya muncul di hadapannya, dia merasa agak berbeda. Keingintahuan dan rasa ingin tahu adalah emosi yang asing baginya. Ketika mereka meraung hidup, mereka adalah sumber motivasi yang luar biasa. Dia mengulurkan cabang zaitun satu demi satu, menguji, mengundang, dan mengirim pesan Jiang Chen atas nama Hao Xiaohu. Sayangnya, setiap upaya telah diabaikan. Sebenarnya, Jiang Chen tidak pernah repot-repot menyembunyikan ketidaksukaannya terhadapnya setiap kali mereka bertemu. Pada pertemuan terakhir mereka di Tanah Suci Abadi, dia juga secara terbuka mengejeknya. Keingintahuan dan rasa ingin tahunya telah berubah sepenuhnya menjadi kebencian karena ini. Sejak kecil, Xiao Ying selalu dikejar oleh orang lain. Ini adalah alasan mendasar untuk kepribadiannya yang angkuh. Dengan demikian, permusuhan yang timbul pada dirinya menderita penghinaan mudah dibayangkan. Bagaimana dia bisa tidak memperindah dan membesar-besarkan ketika Xiao Zong bertanya kepadanya tentang apa yang membuatnya marah. Dia ingin saudaranya muncul sesegera mungkin untuk memberi pelajaran pada Jiang Chen. Akan lebih baik jika saudara laki-lakinya bisa menghancurkannya dengan tidak dapat diperbaiki, sehingga dia bisa melangkah dan mempermalukannya juga. Xiao Zong mengerutkan kening sedikit setelah dia selesai. Sao Yuan, dia sedikit bingung.
Dia menutup pintunya selama beberapa tahun, tetapi mengira dirinya cukup mendapat informasi tentang urusan 10 negara ilahi. Dia belum pernah mendengar siapapun di antara faksi negara-negara ilahi dengan nama keluarga Shao. Sebagai nama, Shao Yuan, asing baginya. Tetapi dia menemukan deklarasi Xiao Ying bahwa dia adalah seorang kultivator pengembara yang bahkan lebih aneh lagi. Penggarap berkeliaran selalu sekelompok-sekelompok underdog di Myriad Abyss. Para jenius memang ada di antara mereka, tetapi kemungkinannya kecil. Demikian pula, kualitas mereka tidak dapat dibandingkan dengan para jenius dari faksi yang lebih besar. Xiao Zong menganggap semua ini agak aneh. Namun, kepribadiannya sedemikian rupa sehingga ia menganggap dirinya nomor satu di dunia tanpa pertanyaan. Tidak peduli apapun kejeniusan atau latar belakangnya, ia tidak peduli. Jangan marah, Ying. Jika anak itu berpartisipasi dalam turnamen tahun ini, aku berjanji dia akan menyesal telah datang ke Eternal Divine Nation. Petik 2. Jangan meremehkannya, saudara. Dia tidak mudah dihadapi. Tidak pernah ada orang yang telah melewati 9 gua berliku di tanah suci Eternal di depannya. Anak itu lulus seluruh ujian dalam satu upaya, jadi dia sangat populer. Aku mendengar tanah suci fokus pada membesarkannya. Mungkin dia akan menjadi lawan yang serius untuk kamu suatu hari nanti. Provokasi Xiao Ying sedikit lebih tidak langsung kali ini. Xiao Zong terkekeh. Aku sudah memiliki lawan, tetapi mereka tidak di sini di Eternal Divine Nation. Tujuan aku adalah untuk memenangkan turnamen jenius muda 10 negara Divine dalam 3 tahun. Aku ingin mereka semua gemetar di depan aku. Aku akan menjadi mimpi buruk yang bertahan selama sisa hidup mereka. Petik 2. Kunci pas muda rumah Xiao menjengkelkan dengan angkuh. Namun, dia punya alasan kuat untuk percaya diri. Xiao Ying terkikik. Aku tahu kakakku adalah yang terbaik di dunia. Saudaraku, kamu harus benar-benar memberi pelajaran pada anak sombong itu. Jika tidak, orang akan berpikir bahwa kamu tidak dapat dibandingkan dengan para jenius tanah suci abadi di akhir hari. Petik 2. Tanah suci abadi. Yang disebut jenius mereka tidak akan berani menyombongkan diri di hadapanku. Xiao Zong tahu tentang 5 tuan-tuan besar dari tanah suci abadi. Tetapi apakah mereka benar-benar hebat jika tidak satupun dari mereka cukup berani untuk menghadapinya? Judul gaya mereka tidak lebih dari hiburan diri. Dia dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kompetisi tahun ini antara para jenius Eternal Divine Nation akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersaing. Xiao Zong hampir tidak bisa menunggu. Dia telah menutup pintu untuk berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan hal ini dengan tepat. Terlepas dari siapa lawannya dan dari mana mereka berasal, Xiao Zong akan menyapu lantai dengan mereka. Mereka akan gemetar di bawah kakinya. Jalannya menuju ketenaran akan dipenuhi dengan tubuh jenius lainnya. Ini adalah ambisinya, keyakinannya yang paling setia pada jalur bela dirinya. Dia selalu merasa bahwa kejeniusan sejati perlu menggunakan orang lain sebagai batu loncatan. Karena itu, tujuannya adalah untuk menghancurkan setiap kejeniusan yang dilihatnya. Shao Yuan ini tidak akan berbeda. Pertengahan percakapan, sebuah surat rahasia dikirim ke tangan Xiao Ying. Dia mengambil dan membukanya, lalu terpana dengan isinya. Alisnya yang langsing tumbuh miring dengan marah. Ada apa? Xiao Zong bertanya dengan sedikit terkejut. Reaksi saudara perempuannya tidak biasa. Xiao Ying mengertakkan giginya. Itu Shao Yuan telah menyebabkan keributan nyata. Dia mendengus marah. Surat rahasia ini datang dari tanah suci abadi. Tampaknya, bocah itu telah meminta salah satu dari misi kedaulatan mereka. Petik 2. Misi berdaulat dari tanah suci. Xiao Zong terkejut. Dia tahu ada tanah suci, dan memahami dengan baik apa yang diwakili oleh misi kedaulatan. Misi berdaulat biasanya dimaksudkan untuk generasi tertua di dalam fraksi itu. Setiap misi tersebut memiliki hadiah astronomi dalam poin kontribusi, tetapi sangat sulit sehingga anggota yang lebih muda tidak dapat membayar penalti. Bahkan anggota paling senior pun tidak semua mampu mengambil misi berdaulat. Setiap permintaan hanya dibuat setelah pertimbangan serius dan panjang. Meminta mereka mau tak mau hanya akan menyebabkan kehancuran. Itu sangat menyebalkan, saudaraku. Sudah berapa lama sejak Shao Yuan masuk ke tanah suci abadi? Bahkan setahun, kan? Apa yang memberinya keberanian untuk menjalankan misi berdaulat? Petik 2. Ini sangat aneh. Xiao Zong mengangguk. Jika dia tidak peduli dengan nama, Shao Yuan, sebelumnya,
dia pasti merasakan itu menggali ke dalam tenggorokannya seperti duri sekarang. Rasanya sedikit tidak nyaman. Kanan, dia hanya seorang anak kecil. Aku pikir dia menjadi gila demi membuat dirinya terkenal. Misi yang berdaulat, benarkah? Xiao Ying sangat marah. Kurasa dia tidak melakukannya untuk membuat dirinya terkenal, Yinger. Selama otaknya belum digoreng, dia hanya akan menjalankan misi jika dia pikir dia memiliki peluang sukses yang layak. Apa yang akan memberinya keberanian sebaliknya? Jika dia gagal misi, dia akan kehilangan 1/10 poin kontribusi hadiah. Dia hanya pendatang baru, jadi aku ragu dia memiliki banyak hal. Dia tidak ingin membahas hal-hal negatif, alasan Xiao Zong lebih detail. Dia tidak berpikir bahwa Xiao Yuan telah meminta misi berdaulat karena kebodohan. Bahkan jika Xiao Yuan ceroboh, apakah senior yang membimbingnya juga menjadi gila? Menurut saudara perempuannya, Zijumin telah mengambil pemuda di bawah sayapnya. Di mana oposisi senior terhadap kebodohan? Berikan aku suratnya, Yinger. Xiao Zong ingin menyelidiki sedikit lebih detail. Dia harus menyelesaikan ini. Xiao Ying menyerahkan kertas itu kepada kakaknya. Melihat surat itu, Xiao Zong agak terkesan. Selain Xiao Yuan, Yinger, kamu telah berhasil menciptakan informan di dalam tanah suci abadi. Ingat, gunakan keunggulan kamu sebaik mungkin. Bungkus semua jenius muda ini di jari kelingkingmu. Petik 2. Hehe, aku tahu itu. Aku dapat mengendalikan hampir 60 hingga 70% dari para jenius di Tanah Suci. Tidak semuanya, tapi ini awal. Xiao Ying terlihat sangat antusias dan percaya diri ketika dia menyebutkan ini. Dari apa yang kamu dan surat itu katakan, Xiao Yuan ini bukan hanya jenius Dao bela diri. Bakat pil Dao-nya bahkan lebih mengejutkan. Misinya disebut Flames of Vengeance, dan desas-desus mengatakan bahwa itu terkait dengan raksasa pil Dao yang meninggal beberapa dekade yang lalu. Petik 2. Oh, apakah kamu tahu tentang misinya, saudara? Xiao Ying agak terkejut. Dia terlalu muda untuk mengetahui sesuatu yang begitu tua. Xiao Zong mengangguk. Aku sudah mendengarnya, tetapi aku tidak jelas detailnya. Aku yakin tentang satu hal. Ini adalah misi pil Dao yang membutuhkan bakat dan pengetahuan yang luar biasa untuk menyelesaikannya. Petik 2. Sepertinya bocah itu bodoh dan tidak kompeten, kata Xiao Ying mencibir. Menempatkan keterampilan daupilnya pada layar seperti ini berarti dia akan menunda kultivasinya. Mungkin dia akan berakhir tidak melakukan apa-apa sama sekali. Petik 2. Xiao Zong menggelengkan kepalanya. Ya, datanya tidak terlihat seperti dia jenius yang hanya sebentar. Mungkin dia yang sebenarnya, mampu mencapai hal-hal besar baik dalam pil maupun Dao bela diri. Petik 2. Betapa jeniusnya dia, sungguh. Dia tidak akan pernah menandingi bahkan 1/10 dari saudaraku, Huff. Xiao Ying terus menurunkan musuhnya, menyanjung Xiao Zong dalam prosesnya. Jadi, kamu sudah belajar bicara manis padaku, kan? Xiao Zong tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku tidak keberatan, aku suka itu, hahaha. Ah, benar juga, Ying. Apakah gadis Hao Xian itu baik akhir-akhir ini? Petik 2. Huff. Dia tidak akan berani menjadi apapun kecuali Hao Xian akan mengesampingkannya. Derision menetes dari nada Xiao Ying.